Halo, Mas Yogi, Mas Yoga, mohon konfirmasinya, apakah suara saya terdengar dengan jelas dan juga video saya terlihat dengan jelas? Selamat pagi, suara dan video terdengar dengan jelas dan terlihat dengan jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih atas konfirmasinya. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 9 lebih 5 menit waktu Indonesia bagian Barat, acara di pagi ini kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan Bapak sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami sampaikan terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang telah menyempatkan hadir kembali untuk mengikuti acara di pagi reguler yang rutin kita laksanakan di pagi hari tiap minggu pagi, yaitu Spektroskopi School. Semoga Ibu dan Bapak dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala, dilancarkan dan dimudahkan segala urusannya, dan juga diberikan rezeki yang banyak. Semoga bangsa kita menjadi bangsa yang lebih baik. Semoga dunia juga menjadi dalam keadaan yang lebih baik. Hari ini kita akan melanjutkan sesi spektroskopi school kita, di mana hari ini kita sudah menginjak ke pertemuan yang ke-12, di mana spektroskopi school merupakan part of the Nexus Academy, jadi bagian dari satu program kami, yaitu Nexus Academy. Di mana hari ini kita akan membahas spektroskopi yang lain, tentunya dengan memanfaatkan spektrum elektromagnetik di kawasan yang lain yang lebih energetik, di mana peringkatnya merupakan peringkat kedua yang memiliki energi paling tinggi di spektrum elektromagnetik setelah gamma ray, yaitu X-ray. Di mana teknologi hari ini yang akan kita bahas yaitu X-ray fluorescence spectroscopy atau biasa dikenal sebagai XRF. Sebagai informasi terkait dengan spektroskopi school, kita sudah membahas yang pertama terkait dengan nuclear magnetic resonance (NMR) dengan pemanfaatan medan magnet eksternal untuk menghasilkan Zeeman effect untuk spin nuklei supaya terjadi pemisahan, baik itu spin up dan juga spin down. Kemudian dengan menghadirkan elektromagnetik dari luar dengan spektrum radio, kita bisa mempelajari terkait dengan nuclear spin transition dengan spektroskopi namanya nuclear magnetic resonance. Kemudian dilanjutkan juga dengan electronic spin resonance atau elektron paramagnetic resonance. Kemudian kita juga sudah membahas terkait dengan UV phase absorban spektrofotometer atau yang biasa kita kenal hanya UV phase atau spektrofotometer saja. Kemudian kita juga sudah membahas terkait dengan photoluminescence spektroskopi secara umum, mengcover baik itu fluorescent dan juga phosphorescent fenomena, dimulai dari steady state dan juga lifetime, photoluminescent quantum yield, dan juga imaging, baik itu fluorescent lifetime imaging, fluorescent steady state imaging, phosphorescent lifetime imaging, phosphorescent steady state imaging. Kemudian kita juga sudah membahas salah satu teknologi spektroskopi yang lain, yaitu transient absorption spektroskopi atau biasa kita kenal dengan TAS, di mana dengan spektroskopi ini kita bisa mempelajari terkait dengan dark processing, proses-proses gelap, di mana memang prosesnya tidak memancarkan foton pada photochemistry atau photophysics, fenomena-fenomena photophysics. Kemudian kita juga sudah membahas terkait dengan NIR spektroskopi, dilanjutkan dengan mid-IR spektroskopi dengan teknik pengolahan sinyal Fourier transform atau fast Fourier transform, di mana dikenal dengan FTIR spektroskopi. Kemudian kita juga sudah membahas terkait dengan spektroskopi dengan memanfaatkan fenomena hamburan inelastik ketika cahaya berinteraksi dengan materi, yaitu Raman spektroskopi, di mana kita sudah mengcover baik itu
anti-Stoke-Raman scattering dan juga Stoke-Raman scattering. Kemudian kita juga sudah membahas terkait pemanfaatan elastic light scattering, spektroskopi, contohnya dimanfaatkan untuk pembuatan particle size analyzer dengan teknologi dynamic light scattering ataupun static light scattering, dan juga static multiple light scattering untuk teknologi dispersion stability. Kemudian kita juga sudah membahas terkait spektroskopi, atomic fluorescence spectroscopy AFS, di mana ini merupakan fenomena fluorescent di level atom. Kemudian kita juga sudah membahas laser induced breakdown spectroscopy atau LIBS. Nah, hari ini kita akan membahas X-ray fluorescence spectroscopy. Jadi fenomenanya merupakan fluorescent, masih di level atom, tetapi untuk mengenerate-nya kita menggunakan higher energetic electromagnetic wave yang dikenal dengan X-ray untuk menginduce fenomena photoelektrik pada awalnya, kemudian dikarenakan elektron di inner atom terkick, tertendang keluar, tereksitasi, kemudian ada kekosongan, maka akan diisi oleh elektron dari sel atau kulit yang lain, mengisi kekosongan, kemudian sambil memancarkan fluorescent, di mana panjang gelombangnya di kawasan X-ray. Terkait dengan program Spectroscopy School, sebagai pengingat, nanti di pertengahan Desember, kita akan menutup program Spectroscopy School pada tahun 2025 ini, di mana akan ada ujian online bagi ibu dan bapak yang berminat untuk mengikutinya. Kami menyiapkan 3 buah trofi untuk pemenang 1, 2, dan 3 bagi para peserta pemenang 1, 2, dan 3 yang memenangkan tentunya berhasil menjawab tes online dari kami dengan peringkat 1, 2, dan 3. Kemudian juga tentunya dilengkapi dengan hadiah yang menarik bagi pemenang 1, 2, dan 3, serta bagi para peserta yang tidak memenangkan di peringkat 1, 2, dan 3, tentunya masih bisa mendapatkan e-sertifikat, di mana peserta harus melewati batas minimum skornya, yaitu 70% menjawab pertanyaan dengan benar. Terkait dengan sertifikatnya, tentunya ini juga dilengkapi dengan tidak seperti sertifikat webinar series biasa, karena kita dilengkapi dengan informasi course atau topik-topik apa saja yang diikuti beserta total jamnya. Hari ini kita akan membahas terkait dengan tentunya X-ray fluorescent, dimulai dari apa itu X-ray, kemudian sampai X-ray fluorescence spectroscopy dan juga aplikasinya. Tentunya ada juga kita akan membahas terkait dengan keuntungan atau disadvantage apa saja dari teknologi X-ray fluorescence spectroscopy. Kemudian diakhiri dengan aplikasi. Terkait dengan X-ray fluorescent, tentunya sebelum kita membahas ke sana, ini sebagai pengingat kembali bahwa ketika kita berbicara elektromagnetic spectrum, di mana elektromagnetic spectrum memiliki spektrum lebar dimulai dari gamma ray, X-ray, ultraviolet, visible, inframerah, microwave, dan radio. Elektromagnetic spectrum merupakan spektrum dengan tipe gelombang transversal, di mana terdiri dari gelombang transversal medan magnet dan gelombang transversal medan listrik yang saling tegak lurus atau 90 derajat terhadap arah menjalarnya. Di mana tentunya kita tahu ketika elektromagnetik itu merambat atau cahaya itu merambat, dia merambatkan energi dari sumbernya. Nah, hari ini kita akan membahas X-ray, karena kita sudah membahas pemanfaatan mulai dari gelombang radio, inframerah, baik itu NIR, mid-IR, visible, UV, kemudian kita X-ray. Kalau microwave nanti kita bahas, karena jarang sekali microwave spektroskopi itu digunakan. Biasanya untuk lebih mempelajari, kalau far IR ke dekat microwave itu mempelajari rotational motion.
dari molekul. Nah, hari ini kita akan memanfaatkan salah satu spektrum elektromagnetik di kawasan X-ray. Di mana kita tahu juga, biasa kita sudah bahas, bahwa terkait dengan panjang gelombangnya, gamma ray memiliki panjang gelombang paling pendek dibandingkan spektrum yang lain. Kalau kita sebandingkan, gamma ray memiliki panjang gelombang atau jarak puncak ke puncak, atau full satu panjang gelombang, itu setara dengan diameter atom. Kemudian kalau X-ray itu setara dengan atom yang terdiri dari inti atom, nukleus, dan juga elektron yang mengorbitnya atau yang berada di orbital. Kita juga sudah mempelajari bagaimana cara mengkonversi dari panjang gelombang ke satuan frekuensi karena ada persamaan C sama dengan panjang gelombang dikali frekuensi atau panjang gelombang dikali periode. Maka kita bisa mengkonversi antara panjang gelombang dan frekuensi. Tentunya jangan lupa jika ada pertanyaan berapa kecepatan merambat elektromagnetik di kawasan radio dan juga X-ray atau gamma itu semuanya sama. Gitu ya, jika mereka sama-sama merambat di ruang hampa atau sama-sama merambat di medium yang sama. Tentunya kalau di medium yang sama ada interaksi lain gitu ya. Jadi seberapa ini yang jelas ketika elektromagnetik spektrum tersebut baik itu radio, microwave, inframerah merambat di ruang hampa, maka kecepatan merambatnya sama, yaitu 3 kali 10⁸ meter per detik. Tentunya kita bisa mengamati spektrum elektromagnetik tersebut di benda-benda contohnya yang memiliki radiasi atau memiliki thermal panas. Jadi ketika benda tersebut memiliki temperatur contohnya 10 juta Kelvin atau kurang lebih 10 juta derajat Celcius karena perbedaan hanya dari Kelvin ke Celcius hanya perbedaan 273 saja. Nah, itu akan memancarkan gamma ray dan juga X-ray. Contohnya bintang itu memancarkan gamma ray dan juga X-ray. Sebagai contoh di sini, ketika kita memiliki foton, karena elektromagnetik bukan hanya bisa kita pandang sebagai gelombang, tetapi bisa kita pandang sebagai partikel. Contohnya kita memiliki X-ray foton, di mana panjang gelombangnya 0,10 nanometer. Jadi kalau kita ingin mengkonversi ke energi di satuan kilo elektron volt, maka kita gunakan Planck relationship di mana energi satu foton sama dengan konstanta Planck H dikali nu atau frekuensinya. Jika kita konversi frekuensi ke panjang gelombang, maka kita gunakan C per lambda. Alhasil untuk foton di mana di foton X-ray di mana memiliki panjang gelombang 0,10 nanometer, satu fotonnya memiliki energi 1,99 kali 10⁻15 Joule. Atau kalau kita ingin konversi ke elektron volt, karena satu elektron volt I di sana jangan lupa itu melambangkan muatan satu elektron, di mana muatannya 1,602 kali 10⁻19 dikali V, artinya si muatan elektron itu memiliki energi ketika diberikan di beda tegangan 1 volt, beda tegangan listrik, maka akan memiliki energi 1,602 kali 10⁻19 Joule. Itu mohon maaf saya kurang menulis Joule-nya. Maka untuk energi X-ray foton ini dengan panjang gelombang 0,10 nanometer, di mana energinya 1,99 kali 10⁻15 Joule, itu akan sama dengan kalau di elektron volt itu sama dengan 12.440 elektron volt atau sama dengan 12,4 kilo elektron volt. Biasanya ketika kita berbicara foton, biasanya energinya itu ada di satuan elektron volt. Atau kalau di X-ray, karena higher energetic, biasanya kita gunakan keV, kilo elektron volt. Walaupun tentunya kita bisa konversi ke satuan yang lain. Itu hanya umum saja bagaimana para ilmuwan mendisplay satuan energinya.
Jadi kalau untuk Raman, itu Raman shift cm-1 yang setara dengan wave number atau sama dengan wave number ketika kita mengukur dengan FTIR. Di mid IR maksudnya, kalau NIR itu menggunakan satuan nanometer, photoluminescent nanometer biasanya, ya, dan lainnya. Tentunya kita juga sudah membahas ketika kita memiliki elektromagnetik dengan berbagai spektrum dimulai dari radio, microwave, inframerah, visible sampai gamma ray. Ketika kita interaksikan elektromagnetik tersebut dengan sampel, di mana sampel tentunya ada molekul, ada elemen, ada atom, maka tentunya efek yang terjadi di molekul adalah seperti terjadi nuclear spin transition ketika kita menyinari gelombang radio pada molekul. Kemudian akan terjadi electronic spin transition atau bertepatan dengan rotational motion ketika kita menggunakan microwave. Kalau ingin mempelajari terkait dengan energi vibrasi dari molekul, tentunya kita menggunakan IR, inframerah, sebagai sumbernya. Dimana kalau kita ingin mendapatkan informasi fingerprint-nya atau fundamental vibration-nya, tentunya kita menggunakan mid IR. Jika kini kita ingin mempelajari terkait dengan overtones-nya tanpa fundamental, maka kita gunakan near IR. Kalau kita ingin mempelajari rotational-nya, maka kita gunakan far IR atau microwave. Kalau kita ingin mempelajari terkait electronic transition ketika EM seperti visible atau UV kita sinarkan ke materials dan kemudian akan menjam elektron dari satu orbital dari electronic state-nya pindah ke electronic ke energi yang lebih tinggi seperti di UV phase absorbance spectrophotometer, photoluminescent spectroscopy. Nah, ini sumbernya menggunakan visible dan juga UV. Nah, hari ini kita akan memanfaatkan fenomena ionization, artinya ketika kita sinari sampel dengan menggunakan X-ray, maka elektron di inner, di paling bagian dalam dari struktur elektron di atom tersebut akan tertendang keluar, terionisasi. Tentunya kalau kita rangkum terkait dengan spektroskopi, kita memiliki elektromagnetik berbagai spektrum, kemudian fenomenanya juga berbeda, kemudian spektroskopinya juga berbeda. Ada NMR, ada ESR, kita sudah bahas hal itu, microwave spektroskopi, kemudian infrared spektroskopi, near spektroskopi, UV spektroskopi, Raman, photoluminescent, UVS. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya apa itu fotoelektron spektroskopi. Yang kita bisa bahas yaitu terkait dengan pemanfaatan UV untuk terjadinya fotoelektron spektroskopi dan juga X-ray fotoelektron spektroskopi. Atau XPS yang biasa kita kenal dengan X-ray photoelectron spectroscopy, atau ada yang bilang SK atau PES. Sama saja gitu ya. Kemudian mungkin nanti kalau ada, karena kami belum mengageni untuk gamma ray yaitu Mossbauer spectroscopy, nanti kalau kita ageni kita akan bahas juga ya. Ataupun tidak, mungkin kita tidak membahas terkait dengan produknya gitu ya. Jadi kita bahas terkait dengan konsep dan lainnya. Oke. Terkait dengan X-ray, pertama kali X-ray ini ditemukan pada tahun 1895 oleh siapa? Oleh ilmuwan Jerman, yaitu Wilhelm Conrad Rontgen, gitu ya, Rontgen, di mana waktu itu beliau sedang mempelajari, sedang bereksperimen terkait dengan radiasi penetrating radiation pada instrumen aparatus yang dikenal dengan cathode ray, sinar katoda. Di mana pada intinya sinar katoda tersebut merupakan sinar, jadi si elektron dari katode itu dipercepat menuju anode. Yang mungkin sekarang itu mirip dengan nanti kita bahas X-ray tube atau X-ray generator. Nah, ini Bapak Wilhelm Conrad Rontgen, atas jasa beliau ketika bereksperimen, beliau menemukan ada ray, ada sinar
yang tidak diketahui oleh beliau. Jadi pada waktu itu beliau tidak ambil pusing, kita tulis saja sebagai X gitu ya, sebagai unknown ray atau sinar. Ini sebagai contoh gitu ya. Kemudian beliau pada tahun 1901 memenangkan hadiah Nobel pertama di bidang fisika. Jadi pemenang hadiah Nobel di bidang fisika pertama itu oleh Pak Ronson tahun 1901. Nah, di sini yang menarik ketika dia mempelajari terkait dengan X-ray, jadi eksperimennya langsung dilakukan dengan menggunakan tangan istrinya, Anna Beta Ludwig, gitu ya, di mana sebelah kanan terlihat Ibu Anna Beta Ludwig menggunakan cincin. Dan yang mengejutkan, gitu ya, dengan X-ray ini dia bisa berpenetrasi, menembus kulit, jaringan, dan hanya menyisakan bagian-bagian kerasnya. Contohnya logam, yaitu cincin Ibu Ana, dan juga tulang tangannya, gitu ya. Nah, ini merupakan aplikasi pertama sebetulnya ya di bidang medis, sains medis, pemanfaatan X-ray untuk kedokteran. Nah, kita patut bersyukur sekarang atas penemuan ini, atas penemuan X-ray ini di bidang kedokteran, berapa juta manusia yang sudah diselamatkan. Sebagai contoh, kita bisa mempelajari atau misalkan melihat apakah terjadi pergeseran tulang, patah tulang, tanpa harus melakukan invasif gitu ya, tanpa harus disayap, dibuka dan lainnya. Kemudian kita juga bisa teknologi sekarang dimanfaatkan di bidang kedokteran, contohnya untuk ronsen atau analisa X-ray, contohnya misalkan paru dan lain-lain. Kemudian juga berbagai diagnostik, karena sekarang teknologi X-ray untuk di bidang kedokteran bisa digunakan. Jadi teknologinya ada yang disebut CT scan, compute tomografi, di mana ini juga menggunakan sumber X-ray. Tetapi bedanya dengan X-ray fluorescent yang hari ini kita bahas, kalau X-ray yang ditampilkan di layar sini itu hanya representatif dari intensitas X-ray yang kena ke material, kemudian diteruskan. Artinya ini hanya serapannya saja. Jadi ini image dari serapan atau transmitannya saja. Nah, untuk X-ray fluorescent itu fenomenanya fluorescennya. Nanti kita bahas, ya. Apa itu X-ray fluorescent? Spektroskopi tentunya ini merupakan analytical teknik yang non-destruktif. Artinya ketika kita ingin menganalisa unsur-unsur apa saja yang ada di sampel, itu tidak perlu dirusak. Di mana memang tujuannya, ini karakterisasinya untuk mendapatkan komposisi dari unsur-unsur apa saja yang ada di material. Nah, ini fungsi dari X-ray fluorescent spektroskopi. Walaupun secara teknologi sekarang ada beberapa brand, contohnya bukan hanya menerapkan teknologi X-ray fluorescent, tapi dia juga memanfaatkan contohnya fenomena absorbannya atau transmitannya. Sehingga ada beberapa image yang diperoleh. Contohnya image dari transmisinya, kalau di micro XRF misalkan. Kemudian satu lagi tentunya image dari chemicalnya, dari elementalnya. Di mana fenomenanya ini merupakan fenomena yang kita sebut dengan karakteristik secondary X-ray atau X-ray fluorescent. Di mana fenomena ini terjadi ketika primary X-ray atau sumber X-ray utama kita arahkan menyinari ke sampel, kemudian terjadi efek fotolistrik di mana X-ray bisa berinteraksi dengan materi atau elektron, kemudian elektron tertendang dari kulit terdalam keluar, gitu ya, entah kemana itu keluar. Kemudian terjadi kekosongan karena kekosongan itu menyebabkan ketidakstabilan dari struktur atom.
arrangement elektron, maka elektron dari kulit yang lebih luar dia akan mengisi kekosongan tersebut, kemudian memancarkan namanya karakteristik secondary X-ray. Kenapa disebut karakteristik? Karena memang X-ray yang dipancarkan itu membawa informasi spesifik dari unsur-unsur yang kita analisa. Kemudian kenapa disebut secondary X-ray? Karena kita memanfaatkan primary X-ray sebagai sumber fotoelektrik efeknya. Nah, ini sebagai contoh, jadi teknologi XRF sekarang itu ada teknologi yang handheld, kemudian ada teknologi yang portable, walaupun tidak handheld, ada juga yang teknologi laboratorium, jadi benchtop, kemudian juga ada teknologi namanya micro XRF, di mana tentunya kalau micro XRF, teknologi ini pada intinya merubah primary X-ray source beam dari ukuran milimeter menjadi ukuran mikrometer. Bisa 50 mikrometer tergantung teknologinya. Biasanya menggunakan teknologi polycapillary. Bisa 50 mikrometer, 15 mikrometer. Jadi dengan hal itu, bayangkan kalau micro XRF, jadi secara spasial, resolusi terhadap ruang, kita bisa memetakan, membuat image mapping terkait dengan elemental composition dari sampel atau distribusinya dengan resolusi di level mikrometer. Nah, bagaimana X-ray fluorescent tersebut dibangun? Jadi secara general, XRF system itu dibagi menjadi dua, ada yang disebut dengan Energy Dispersed XRF atau EDXRF, di mana tentunya yang pertama kita harus menyiapkan sumber X-ray-nya. Kemudian sumber X-ray tersebut harus kita arahkan untuk menyinari sampel, di mana X-ray yang keluar dari X-ray source kita tadi sudah bilang itu namanya primary X-ray. Kemudian terjadi fenomena fotoelektrik, kemudian terjadi fenomena secondary fenomena setelah fotoelektrik, yaitu X-ray fluorescent dengan memancarkan secondary X-ray atau karakteristik secondary X-ray atau fluorescent X-ray. Dan kemudian ditangkap oleh detektor, kemudian nanti diamplifikasi sinyal yang ditangkap oleh detektor, kemudian ditampilkan sebagai spektrum sumbu X-nya, energi, tentunya energi fluorescent X-ray, atau karakteristik secondary X-ray, sumbu Y-nya intensitas. Kemudian yang kedua, ada yang dikenal sebagai wavelength dispersed XRF atau kita kenal sebagai WDXRF atau WDXRF. Tentunya sama, kita harus menyediakan sumber X-ray, kemudian X-ray tersebut harus dipandu menyinari sampel, kemudian terjadi fotoelektrik efek, kemudian dilanjutkan dengan fenomena secondary X-ray fluorescent. Kemudian perbedaannya, alih-alih langsung ditangkap oleh detektor, jadi kalau yang tadi detektor langsung menangkap energi dari foton secondary X-ray, tetapi yang ini kita sebelum mengenai detektor, foton atau fluorescent X-ray atau karakteristik secondary X-ray, dia akan mengenai crystal analyzer, di mana crystal analyzer ini layaknya seperti grating di sistem spektrometer, kemudian akan ditangkap dengan detektor. Nah, perbedaannya ini dikonversi dari energi foton menjadi satuan panjang gelombang. Di mana tentunya ini berlaku hukum Bragg. Hukum Bragg di mana N lambda sama dengan 2D dikali sinus theta. Kemudian sinyal yang ditangkap itu akan masuk ke elektronik, kemudian ditampilkan sama seperti EDXRF, sumbu X-nya satuannya biasanya kilo elektron volt untuk
karakteristik secondary X-ray, kemudian sumbu Y-nya intensitas. Sebagai contoh di sini, untuk WDXRF, misalkan kita memiliki karakteristik X-ray atau karakteristik secondary X-ray yang didifraksikan pada sudut 22 derajat. Jadi yang tadi kristal tersebut itu bisa berrotasi gitu ya, atau detektornya berrotasi. Layaknya seperti grating ketika dia melakukan scanning. Di mana terpisah pada jarak 0,2 nanometer berapa panjang gelombangnya. Dengan menggunakan hukum Bragg, N lambda sama dengan 2D dikali sinus theta, di mana dengan asumsi tentunya di sini, dengan asumsi N sama dengan 1, maka kita peroleh lambda sama dengan 0,1498 nanometer. Apa perbedaan EDXRF dengan WDXRF, EDXRF dengan WDXRF? Yang pertama, EDXRF, detektor menangkap langsung energinya. Kemudian kalau WDXRF, jadi si energinya dirubah ke satuan panjang gelombang terlebih dahulu. Dengan menggunakan persamaan Bragg dan juga kristal untuk mendifraksikannya. Tentunya untuk kedua sistem tersebut berbeda dari sisi detektornya. Contohnya kalau EDXRF ini menggunakan SDD atau SI pin, kemudian kalau WDXRF ini menggunakan proportional counter atau scintillator. Secara resolusi tentunya WDXRF ini jauh lebih bagus dibandingkan EDXRF. Karena secara resolusi jauh lebih bagus, artinya dia bisa memisahkan spektrum yang peak yang sedikit overlapping. Kemudian juga WDXRF biasanya bisa menjangkau lebih ke light element yang tidak bisa dijangkau oleh EDXRF. Contohnya pendeteksian karbon itu bisa digunakan WDXRF. Kemudian terkait dengan mode pengukuran, tentunya EDXRF ini cepat karena simultan foton, polikromatik foton dari secondary karakteristik secondary X-ray itu langsung ditangkap oleh detektor. Kemudian kalau WDXRF ini sequential karena menggunakan kristal atau grating di mana dia membutuhkan waktu scanning berotasi, merubah sudut. Tentunya alhasil dari sisi kecepatan ini cepat. Kemudian kalau WDXRF agak sedikit lambat. Dari sisi portability, kalau EDXRF seperti yang tadi sudah ditunjukkan, handheld XRF itu termasuk EDXRF. Tapi kalau WDXRF biasanya tidak ada handheld karena lebih susah dibuatnya dan ada pergerakan mekaniknya di dalam. Secara sensitivitas tentunya WDXRF jauh lebih unggul dibandingkan EDXRF. Dan untuk light element capability tadi saya sudah utarakan. Kalau EDXRF kalau ingin ke light element tentunya terbatas, tidak bisa mendeteksi. Teknologi XRF ini tidak bisa mendeteksi contohnya hidrogen, lithium itu tidak bisa gitu ya. Jadi kalau Ibu dan Bapak ingin secara cepat mendeteksi unsur tersebut digunakan teknik lain, contohnya laser induced breakdown spectroscopy. Tentunya teknologi XRF ini mudah sekali digunakan karena bisa mengcover berbagai tipe sampel mulai dari solid, thin film, bulk, dan lain-lain, powder, kemudian liquid, thin film, coating, itu bisa. Nah, sekarang kita bahas lebih detail bagian-bagian dari XRF spektroskopi ini. Jadi inti yang pertama adalah kita harus mengenerate atau menyediakan elektromagnetik di kawasan X-ray. Di mana part ini akan dilakukan oleh namanya X-ray tube, tabung X-ray sebagai sumber penghasil X-ray, sinar X. Jadi seperti ini, X-ray tube. Jadi biasanya ada tabung berbahan glass, di mana di dalamnya biasanya vakum. Kenapa harus vakum? Nanti saya bahas. Kemudian ada part, di mana ada filamen, lilitan kawat.
sangat tipis dari material tertentu. Jadi secara keseluruhan ini kita sebut sebagai katode atau kutub negatif, di mana katode ini berfungsi untuk mengenerate atau menghasilkan cloud elektron atau elektron beam, apapun namanya. Di mana elektron beam ini nanti akan dipercepatnya dengan apa? Karena mudah sekali, karena elektron itu bermuatan, maka kita percepatnya dengan medan listrik, dengan menghadirkan beda tegangan listrik tinggi yang akan menuju ke anode. Jadi yang lain ini namanya anode atau kutub positif, di mana anode di sini ada material target, spesifik material target, nanti saya sudah bahas. Jadi kalau yang ini boleh apa saja sebagai penghantar listrik, tetapi harus ada material target. Jadi si elektron ini awalnya memiliki kecepatan 0, akan diakselerasi menumbuk material target. Atau metal memang terbuat dari metal. Ini high electric voltage power supply. Tentunya di sini ada dua, ini sebagai apa? Sebagai penyuplai arus tinggi. Supaya apa? Supaya filamen meningkatkan temperaturnya sangat tinggi, supaya si elektron bisa lepas dari permukaan filamennya, menghasilkan elektron beam. Dengan energi tentunya harus melewati work function atau energi minimum si elektron supaya bisa terlepas dari permukaan material atau filamen. Nah, setelah elektron tersebut menumbuk, nanti kita bahas sebetulnya bukan langsung menumbuk ya. Jadi nanti ada fenomena lain. Jadi ketika elektronnya dipercepat kemudian menumbuk target, kita bahasnya sekarang menumbuk saja gitu ya. Menumbuk target, kemudian akan dipancarkan X-ray atau elektromagnetik di kawasan X-ray yang kita kenal dengan X-ray beam atau yang tadi kita bahas ini sebagai primary X-ray. Tentunya supaya si X-ray ini bisa keluar, karena di sini materialnya juga harus spesifik, jangan sampai berinteraksi dengan material, kemudian akan terjadi peluruhan intensitas atau energi. Maka di sini ada specific windows, biasanya beryllium. Dan nanti primary X-ray ini kita akan arahkan untuk menyinari sampel. Tentunya X-ray generator ini, jika Ibu dan Bapak bayangkan, kalau ingin membentuk XRF, berarti seperti yang tadi, skema sistemnya. Tapi kalau ingin hanya misalkan mengambil fenomena penurunan intensitasnya, contohnya X-ray di bagasi, X-ray di bandara gitu ya, itu tidak perlu XRF. Itu mereka menggunakan teknologinya hanya menggunakan Bird-Bogert-Lambert law saja. Penurunan intensitas ketika sinar X-ray tersebut melewati berbagai material dengan densitas berbeda. Jadi kalau ingin menggunakan, kita sebutnya makro XRF, jadi di mana beamnya ini masih di orde milimeter, kita tinggal arahkan primary X-ray ini, kemudian ada kolimator, kemudian kita arahkan ke sampel. Tapi kalau ingin membuat teknologi micro XRF, maka beam X-ray, primary X-ray ini harus dipandu menuju yang namanya capillary. Jadi polycapillary. Di mana material tersebut berbahan dari gelas, tetapi dengan teknologi atau perancangan sudut tertentu, itu akan menyebabkan si X-ray itu terjadi total reflection. Jadi total reflection, kemudian menuju ke target dalam orde spot mikro. Selain itu, setelah dari Windows, biasanya di sini kita letakkan juga filter. Di mana filter ini fungsinya nanti, sebetulnya primary X-ray ini bukan benar-benar primary X-ray. Nanti di dalamnya ada juga namanya karakteristik dari target sini gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan misalkan MO
sebagai target AG, nanti peak karakteristik dari sini juga akan ada. Nah, itu fungsinya filter nanti di sini. Kita tinggalkan sejenak terkait hal tersebut. Kemudian kita bahas terkait dengan fenomena apa yang terjadi di filamen atau di katoda. Jadi bagaimana si elektron bisa terlepas dari permukaan filamen, kemudian dipercepat, diakselerate dengan beda potensial tinggi menuju target, metal target. Jadi yang pertama itu merupakan fenomena thermionic emission. Jadi di mana fenomena thermionic emission, jadi ketika filamen, contohnya terbuat dari tungsten, dialiri arus tinggi, kemudian panas, gitu ya. Ini bisa suhunya sampai 200 sampai 300 Kelvin atau kurang lebih sama dengan derajat Celcius karena perbedaan hanya 273 saja, gitu ya. Nah, nanti si elektron dari permukaan si metal filamen yang dipanaskan ini dia akan keluar karena sudah melewati work function-nya. Energi minimal yang dibutuhkan supaya si elektron terlepas dari surface si materialsnya. Itu fenomena thermionic emission. Tentunya ini bisa menggunakan Rickardson-Dasman equation, di mana J sama dengan AT kuadrat, E pangkat minus P per KT, gitu ya. Di mana J emission current density, jadi ampere per meter persegi, yang dihasilkan, A konstanta, temperatur, kemudian ada work function yang tadi. Jadi itu tergantung dari materialsnya juga. Dengan K konstanta Boltzmann. Yang pada intinya, kalau ingin jumlah elektron atau current, jumlah elektron persatuan waktu per meter perseginya tinggi, maka kita harus memberikan arus tinggi supaya temperatur tinggi, kemudian tentunya dengan temperatur tinggi ya supaya si elektron terlepas. Nah, ini sebagai contoh. Jadi ada beberapa material yang digunakan untuk filamen di X-ray tube dari katode. Oke, mohon maaf kepada Ibu dan Bapak, mohon di mute mikrofonnya. Oke. Ya, kita lanjutkan. Jadi contohnya tungsten, di mana work function-nya kurang lebih 4,5, di mana melting point-nya 3422. Ya, saya lanjutkan. Di mana materials ini memiliki kelebihan dibandingkan yang lain. Jadi seperti long life. Mohon maaf kepada Ibu dan Bapak. Bisa tolong di mute mikrofonnya. Mohon maaf, Mas Yoga, Mas Yogi. Bisa minta tolong. Baik, terima kasih. Nah, di mana tungsten biasanya digunakan secara umum, ini digunakan untuk teknologi XRF dan juga SEM atau TEM, gitu ya. Karena SEM atau TEM juga sama sebetulnya, itu harus menghadirkan elektron dipercepat. Yang pada intinya ketika elektron dipercepat, kalau di SEM, teknologi TEM, maka akan mengenerate atau mengenerate namanya gelombang de Broglie. Ya, di mana gelombang de Broglie yang digenerate oleh elektron pada SEM atau TEM ketika elektron dipercepat dengan kecepatan sangat tinggi sampai mendekati kecepatan cahaya, itu akan berakibat terhadap naiknya drastis dari spatial resolution-nya. Alhasil kita bisa mengamati benda-benda atau materials dengan ukuran nanometer bahkan sub-nanometer di atomic level. Tapi tidak memanfaatkan X-ray-nya. Nah, ketika ditambah dengan detektor,
EDS contohnya di SEM, dia bisa menangkap X-ray-nya. Jadi SEM ketika ditambah dengan detektor, EDS ini seperti XRF spektroskopi, gitu ya. Kemudian ada juga material WTHO2, di mana work function-nya ini setara 2,6 sampai 3,0. Di mana tentunya memiliki lower work function dan juga better emission. Ada juga lantanum hexaborid LaB6, di mana biasa digunakan untuk TEM, untuk high resolution X-ray system. Kemudian ada CeB6, di mana work function-nya kurang lebih 2,6, melting point-nya kurang lebih 2577. Dan juga ada ZrNO dilapisi oleh W, atau tungsten dilapisi oleh ZrO, di mana work function-nya ini kurang lebih 2,6 sampai 3 elektron volt. Setelah kita mengetahui filamen, tempat produksi elektron atau elektron beam, kemudian elektron tersebut diakselerasi dengan beda potensial tinggi, biasanya sampai order kilovolt di sistem XRF spektroskopi. Tentunya seperti yang kita ketahui, jika beda tegangannya itu kecil, contohnya misalkan dengan energinya 100 kilo elektron volt, maka ini masih non-relativistik, artinya kecepatan elektron yang dipercepat tersebut, ketika kita ingin mengukur kecepatannya, kita bisa melakukan pendekatan dengan metode klasik, yaitu konservatif energi, di mana energi potensial plus energi kinetik, ketika elektron tersebut belum terakselerasi, sama dengan energi potensial plus energi kinetik ketika sampai target. Atau dengan kata lain, setengah mv kuadrat, di mana energi kinetik yang sampai target, itu sama dengan energi potensial. Jadi muatan elektron dikali beda potensial listriknya, atau kita lambangkan dengan V. Di mana kecepatannya, kalau kita ingin mengukur kecepatan elektron ketika dipercepat dengan menggunakan beda potensial listrik, pada saat kecepatannya masih rendah dibandingkan kecepatan cahaya, ini sama dengan akar dari 2 dikali Q muatan elektron, yaitu 1,6 kali 10⁻⁻19, kolom dikali V, beda tegangan potensial listrik yang diberikan, dibagi massa diam elektronnya atau massa elektronnya. Sekarang bagaimana kalau teknologi XRF, di mana kita tahu voltage yang diberikannya biasanya kurang lebih 60 kilovolt ke bawah, tergantung dari brand dan juga tergantung dari pemasangan sumber beda tegangan listriknya, tapi biasanya di order 60 kilovolt ke bawah. Jadi kalau 20 sampai 30 kilovolt beda potensial listrik yang kita berikan, maka elektron itu akan berakselerasi sangat cepat. Tidak mendekati sampai kecepatan cahaya, tetapi sangat cepat, mungkin di kisaran 40%-nya dari kecepatan cahaya, atau 40% kali 3 kali 10⁸ meter per detik. Dimana tentunya energi totalnya kita tidak bisa menggunakan lagi secara konvensional, relationship, tapi menggunakan E sama dengan gamma mc kuadrat, di mana gamma merupakan Lorentz faktor, yaitu 1/1 minus V kuadrat per C kuadrat dikali mc kuadrat. Di sini M merupakan massa diam elektron. Karena sebagai informasi, kalau partikel yang memiliki massa tentunya bergerak dipercepat mendekati kecepatan cahaya, maka massanya akan lebih berat. Kemudian kinetik energi relativistik ini akan menjadi K sama dengan E dikurang mc kuadrat. Artinya kita dapatkan gamma di sini sama dengan 1 plus
Q, muatan elektron dikali beda potensial listrik yang kita berikan dibagi massa diam elektron dikali kecepatan cahaya dikuadratkan. Atau ketika kita samakan, maka kita akan peroleh kecepatan si elektron ketika kita berikan beda potensial tinggi di orde 20 atau 30 kiloelektronvolt lebih, maka akan bersifat relativistik, di mana V sama dengan C, kecepatan cahaya akar 1 minus 1 per 1 plus QV per MC kuadrat dikuadratkan. Kita lanjut. Yang tadi saya sudah utarakan, elektron dipercepat menumbuk material target, itu sebetulnya bukan menumbuk, gitu ya. Jadi ketika kita mengamati di level partikel elektron, jadi si elektron yang dipercepat ketika mendekati material target, di mana material target tentunya ada atom yang dikelilingi, ada nukleus, ada inti atom yang dikelilingi oleh elektron. Si elektron yang dipercepat dari katode tersebut, dia akan mengalami pembelokan arah. Di mana pembelokan arah ini mengakibatkan kecepatannya melambat. Yang fenomena ini dikenal dalam bahasa Jerman sebagai fenomena Bremsstrahlung. Di mana artinya dalam bahasa Inggris radiasi yang diakibatkan partikel terdeakselerate. Sebagai informasi dari electrodynamic konsep, kita bisa mengenerate elektromagnetik ketika kita memiliki partikel bermuatan di akselerate, dipercepat, entah itu dipercepat, maksudnya kecepatannya dilebihkan atau diperlambat. Itu akan mengenerate elektromagnetik. Nah, di sini karena diperlambat, maka akan mengenerate namanya Bremsstrahlung radiation. Jadi sebagai contoh ilustrasi, kita memiliki nukleus dari metal target, di mana tentunya nukleus kita sudah bahas terdiri dari muatan positif dan juga muatan netral. Muatan positif dari proton dan netral dari neutron, di mana proton sebetulnya bisa dibagi lagi, ada quark up, 2 quark up dan 1 quark down yang diikat oleh gluon. Sedangkan neutron itu kebalikan, jadi anggap saja di sini ada muatan positif, si elektron yang sudah dipercepat dengan beda potensial listrik dari katode menuju anode, dia akan terbelokkan arahnya. Karena apa? Karena ada muatan positif, elektron muatan negatif, maka akan ada gaya tarik yang membelokkan. Tentunya karakteristik dari Bremsstrahlung ini merupakan karakteristik radiasi continuous. Kok bisa continuous? Karena kenapa? Sebagai contoh ini posisi di posisi 1 dan posisi 2 tentunya tidak continuous. E1 min E2 ini H dikali frekuensi yang dipancarkan. Tetapi kalau per titik pergerakan dia akan menghasilkan radiasi continuous. Jadi elektron yang dipercepat kemudian nanti akan di-deaccelerate, kemudian kehilangan energi dan memancarkan namanya Bremsstrahlung radiation atau continuous X-ray radiation. Nah, dari sinilah atau primary X-ray ini tergenerate dari fenomena Bremsstrahlung radiation yang nanti akan keluar dari X-ray tube itu yang kita manfaatkan untuk menyinari sampel. Apa saja karakteristik dari Bremsstrahlung radiation atau primary X-ray? Jadi yang pertama tentunya continuous spectrum. Dimulai tentunya kalau continuous dia dari 0 energi sampai ke maksimum energi yang diberikan. Maksimum energi yang diberikan adalah beda tegangan yang kita berikan. Ada keterkaitannya dengan beda tegangan yang kita berikan. Beda potensial listrik yang kita berikan. Not elemen spesifik artinya karakteristik Bremsstrahlung itu tidak tergantung dari komposisi sampelnya. Jadi hanya bergantung kepada
atomic number atau Z dari metal targetnya. Karena kenapa? Semakin atomic number-nya tinggi, elektronnya itu lebih banyak gitu ya, atau protonnya lebih banyak, alhasil tarikan terhadap pusat nukleusnya, elektron yang lewat, dia akan semakin tinggi gitu ya. Jadi medan listriknya dari konsep medan, jadi si elektron, si nukleus metal target, kalau Z-nya lebih tinggi, banyak proton, menghasilkan medan listrik tinggi. Alhasil ketika ada partikel bermuatan contohnya elektron lewat, dia akan menghasilkan gaya tarik yang lebih tinggi. Nah, kemudian untuk lower energinya, itu bisa difilter biasanya dengan menggunakan yang tadi gitu ya, contohnya Windows atau filter yang lain. Nah, sebagai informasi juga, kita mengetahui bahwa terjadinya Bremsstrahlung atau primary X-ray itu di sana berhadapan juga dengan metal target. Artinya, ketika kalau kita lihat lagi pemancaran dari Bremsstrahlung itu akan juga berinteraksi dengan elektron dari metal targetnya. Alhasil seperti apa fenomenanya nanti gitu ya. Alhasil Bremsstrahlung radiation itu nggak bersih. Biasanya nanti akan ada seperti X-ray dalam X-ray. Jadi ada XRF di dalam X-ray tube. Jadi nanti akan didapatkan karakteristik atau secondary X-ray dari metal targetnya. Nah, itu yang harus difilter dengan material tertentu. Di mana di sini intensitas dari Bremsstrahlung radiation ini sebanding atau setara dengan atomic number-nya. Jadi kalau atomic number-nya tinggi dari metal target, maka intensitas fungsi dari energi dari Bremsstrahlung radiation ini akan tinggi. Dan dikali dari Emax min E. Artinya intensitas Bremsstrahlung ini bisa bernilai 0. Ya, atau bernilai sama dengan energi maksimalnya. Atau yang terkait dengan maksimal potensial energi, bukan potensial, apa namanya tuh, beda tegangan listrik yang kita berikan. Terkait dengan material target anode, jadi yang paling umum biasanya menggunakan MO, molybdenum, di mana K alpha energinya ini 17,5 kilo elektron volt. K alpha itu nanti kita bahas, di mana fenomena fluoresennya itu akibat, karena kita tahu kalau menggunakan model atom contohnya Bohr, di mana atom terdiri dari inti atom dan juga elektron yang mengorbitnya. Jadi ada kulit, shell, K, kulit pertama, K, L, M, N, dan seterusnya, kulit kedua, dan seterusnya. Jadi K alpha merupakan energi fluoresen yang diakibatkan elektron yang mengisi kekosongan dari orbit pertama itu berasal dari orbit kedua, KL. Jadi K alpha. Ini setara dengan 17,5 kilo elektron volt. Sedangkan tungsten ini 59 kilo elektron volt. Dan lainnya. Nah, ini sebagai contoh bagaimana radiasi Bremsstrahlung atau biasa kita sebut sebagai primary X-ray di spektrumnya. Jadi sumbu X, wavelength, pikometer, bisa ke elektron volt, kilo elektron volt, bisa. Sumbu Y-nya intensitas. Ini target tube-nya, metal targetnya ini rhodium. Di mana diakselerasi elektronnya untuk mencapai target dari katode ini 60 kilovolt. Nah, di sini ini ada garis yang melengkung continuous seperti ini. Ini garis dari Bremsstrahlung radiation.
Tetapi dua garis ini, seperti yang tadi saya sudah utarakan, karena setelah mengenerate Bremsstrahlung radiation, X-ray, dia akan berinteraksi dengan elektron dari metal target rhodium. Makanya di sini ini tidak benar-benar bersih. Jadi ini akan ada garis-garis karakteristik. Jadi ada XRF di dalam X-ray tube gitu ya. Seperti itulah cara mudahnya gitu ya. Jadi ada K line di sini. Jadi berasal dari rhodium K line, alpha, mungkin alpha dan beta gitu ya. Oke, mudah-mudahan jelas. Apa perbedaan X-ray tube XRF dengan X-ray tube untuk medical imaging devices gitu ya, device medical. Jadi yang pertama tentunya XRF spektroskopi itu menggunakan beda tegangan listriknya itu relatif rendah. Jadi ordernya 60 kilovolt ke bawah. Tetapi kalau medical X-ray biasanya sampai order ratusan kilovolt. Kenapa alasannya? Kalau medical imaging seperti tomografi, CT scan, dan lainnya itu kan untuk imaging intensitas saja, tidak memanfaatkan fenomena fluorescent X-ray-nya. Sebetulnya itu terjadi juga gitu ya, tetapi tidak dimanfaatkan. Lebih memanfaatkan untuk imaging intensitas ketika intensitas X-ray berpenetrasi terhadap berbagai material. Tentunya dari sisi current-nya, jadi current yang ditimbulkan bukan current untuk mengenerate filamennya ya, memanaskan filamennya, tapi current di sini elektron yang digenerate persatuan waktunya ini di order mikroampere sampai miliampere. Kemudian kalau medical itu jauh lebih tinggi sampai order 500 miliampere untuk menghasilkan jadi elektron lebih banyak dari katode, dia akan mengenerate lebih banyak lagi intensitas Bremsstrahlungnya. Kemudian target materialsnya juga beda-beda. Outputnya juga tentunya kalau XRF ini low flux, kemudian kalau medical X-ray ini higher flux. Kemudian kita lanjut, setelah kita bisa mengenerate X-ray dengan menghadirkan beda tegangan listrik, tentunya memanaskan dulu filamen, menghasilkan cloud elektron lepas dari surface-nya, dari surface metalnya, akibat melewati ambang work function dari filamennya. Kemudian di-accelerate dengan menggunakan beda tegangan listrik tinggi menuju target, kemudian nanti di-disaccelerate dengan adanya fenomena Bremsstrahlung mengakibatkan mengenerate X-ray, primary X-ray, kemudian primary X-ray akan ditargetkan menuju sampel. Ini terkait dengan karakteristik secondary X-ray, jadi ada primary X-ray, tentunya ini continuous energinya, di continuous energi, di mana tentunya kenapa penting sekali continuous, karena material kita banyak, elemen-elemen kita banyak. Jadi silahkan energi mana yang sesuai gitu ya untuk meng-kick elektron tersebut, kemudian nanti balik lagi. Nah, ini contohnya primary X-ray yang diproduksi dari X-ray tube, dia akan berinteraksi dengan materi, dengan elektron, menghasilkan photoelectric effect, artinya elektron akan tertendang keluar, kemudian terjadi kekosongan elektron di kulit terdalam, yang itu merupakan kondisi tidak stabil, maka setelah itu akan ada proses lanjutan setelah photoelectric effect,
akan ada proses lanjutan untuk mengisi kekosongan elektron di kulit yang terdalam yang kita kenal dengan mengenerate tentunya energi atau foton yang kita kenal dengan karakteristik secondary X-ray, di mana XRF fungsi utamanya adalah menangkap foton ini karena membawa informasi dari spesifik atom. Nah, nanti mungkin di lain kesempatan, mungkin minggu depan ya, kalau dilihat dari jadwal atau saya lupa ya, ya mungkin minggu depan kita akan bahas terkait dengan photoelectric effect. Alih-alih cuman mengukur fluoresan di sini, photoelectric effect merupakan instrumen yang sangat surface sensitif dan sangat penting karena bisa mengukur energi binding ketika elektron ini lepas dari atomnya. Karena tentunya elektron di sini bisa ada di kulit di subshell S, P, D, dan seterusnya. Nah, photoelectric effect ini merupakan fenomena yang pertama kali ditemukan oleh Bapak Albert Einstein. Di mana dengan penemuan ini, Pak Albert Einstein memenangkan hadiah Nobel di bidang fisika tentunya. Tadi saya sudah utarakan, jadi kalau kita modelkan atom seperti model atom Bohr, di mana terdiri dari kulit atau orbit, ada orbit K terdalam K, L, M, dan seterusnya, tergantung dari atom dari unsur apa. Semakin banyak jumlah atom, artinya semakin banyak jumlah kulitnya. Oke, tadi saya sudah utarakan terkait dengan karakteristik X-ray, di mana merupakan energi selisih dari energi inisial dikurang energi final. Atau perbedaan contohnya KL atau KM. Di mana pada umumnya terkait dengan transisi elektron yang tertendang kemudian diisi lagi di XRF, biasanya transisinya ada yang dari L menuju K. Jadi setelah elektron keluar, elektron dari K keluar, terjadi kekosongan, elektron dari L akan masuk ke dalam, ke orbit yang lebih rendah. Ini kita sebut transisi L menuju K, di mana kita labelkan sebagai K alpha. Jadi kalau ada nanti pas pengukuran XRF ada K alpha, K beta. Jadi K alpha menunjukkan elektron yang mengisi atau fluoresen emisinya yang dipancarkan itu dari kulit L menuju K. Kemudian ada M menuju K, artinya elektron yang mengisi kekosongannya itu dari M menuju K. Atau kita labelkan dengan K beta. Ada juga dari M menuju L. Jadi ketika elektron yang tertendangnya di kulit L, maka ada L alpha. Kemudian ada N menuju L. N menuju L, artinya elektron yang tertendangnya di kulit kedua L, terjadi kekosongannya, kemudian elektron yang masuknya dari L yang mengisinya, jadi L beta. Ini binding energi nanti seperti yang tadi saya sudah terangkan, ini bisa diukur dengan menggunakan XPS, X-ray photoelectron spectroscopy. Ini sebagai contoh kalau kita memiliki unsur Fe, tembaga, zinc, kemudian Pb. Ini mohon maaf ini salah ya, mungkin Mo itu salah. Nanti saya periksa lagi. Kemudian K energi bendingnya, K elektron volt, ini sama dengan 7,11. Kemudian energi bending untuk L3 itu karena ada S, P, subshell itu kan ada 3 ruang gitu ya. Jadi ini 0,72 di mana K alfanya artinya elektron dari
L kulit menuju K ini 6,40. Jadi pengurangannya saja selisihnya ke alfa, kilo elektron volt. Terkait dengan X-ray fluorescence, di sini ada hukum Moseley, di mana untuk K series, karakteristik X-ray, artinya X-ray yang elektronnya itu kembali ke kulit K, frekuensinya, frekuensi foton yang dipancarkan, ini akar frekuensi sama dengan A dikali Z minus B. Dimana di sini, ini seperti persamaan linear, Y sama dengan AX plus B. Atau AZ plus min AB. Kalau kita konversi ke energinya, energinya sama dengan HA kuadrat Z min B kuadrat. Dari sini kita bisa mengetahui, secara simulasi contohnya, ketika atomic number-nya meningkat, maka K alfanya ini akan meningkat dari hukum Moseley ini. Sebagai contoh di sini, hitunglah nilai energi K alfa lain untuk unsur Cu, tembaga, jika diberikan K binding energinya 8,98 kilo elektron volt, L binding energi itu artinya elektron. Elektron itu kan terikat gitu ya. Kenapa diikat? Karena ada interaksi dengan inti atomnya gitu ya. Jadi untuk melepaskan energi ya, untuk melepaskan elektronnya kita membutuhkan energi. Nah, ini namanya energi ikat elektronnya ini binding energinya. Nah, hitunglah berapa K alfa lain. Jadi dari L menuju K tinggal dikurangi saja. Oh, sorry. Jadi K alfa artinya energi karakteristik X-ray fluorescence untuk atom Cu ketika elektronnya mengisi dari kulit L ke kulit K ini sekitar 8,03 kilo elektron volt. Terkait dengan X-ray fluorescence, kita juga mengenal X-ray fluorescence yield. Kalau di photoluminescence ada photoluminescent quantum yield, ada fluorescent quantum yield, phosphorescent quantum yield. Di atomic fluorescence spektroskopi juga ada. Nah, ini juga sama. Di X-ray fluorescence ini ada namanya fluorescent yield atau omega, di mana merupakan perbandingan antara jumlah fluorescent foton yang dipancarkan dibagi dengan jumlah elektron, kekosongan elektron yang diciptakan di kulit terdalamnya, di K atau L-nya. Di mana untuk unsur-unsur dengan nomor atom ringan, fluorescent yield-nya itu rendah dibandingkan unsur-unsur dengan nomor atom berat. Alhasil, makanya teknologi XRF ini akan susah sekali atau nyaris tidak mungkin untuk mengenerate X-ray fluorescence-nya di kawasan hidrogen, di atom hidrogen dan juga lithium. Boron juga sedikit susah gitu ya, harus menggunakan berbagai teknik di vakum dan lainnya, pakai WD dan lainnya. Ini sebagai contoh, di sini ada spektrum dari atomic number keterkaitan dengan fluorescent yield-nya. Artinya, X-ray fluorescence itu akan baik efek fluoresennya menghasilkan sinyalnya ketika berinteraksi dengan unsur dengan nomor atom berat. Selain itu, di teknologi X-ray ada X-ray absorption. Sebetulnya teknologi XRF pada awalnya, jadi ketika primary X-ray ini disinari ke sampel, interaksi cahaya dengan materinya atau X-ray dengan materinya itu sebetulnya interaksi serapan dulu gitu ya. Karena diserap fotonnya gitu ya.
serapan. Nah ini gitu ya, ini tunduk ke Bird-Bogert-Lambert law tentunya, sama seperti UV Phase absorban spektrofotometer, IR spektroskopi, dan lainnya. Di mana intensitas yang diteruskan sama dengan intensitas X-ray yang datang dikali eksponensial minus mu dikali X. Tentunya I per I0 kita mengetahui dari Bird-Bogert-Lambert law itu sama dengan transmitan. Jadi transmitan merupakan perbandingan intensitas setelah melewati foton setelah melewati sampel dibagi intensitas foton yang datang. Terkait dengan mu, ini kita kenal sebagai attenuation coefficient, di mana bergantung dari energi X-ray yang ada, yang datang, kemudian material density, tergantung dari materialnya. Jadi kalau densitas material lebih padat, maka intensitas setelah melewati material tersebut akan jauh berkurang dibandingkan material yang lebih tidak padat. Dan juga ada keterkaitan dengan atomic number-nya. Jadi dari sini X-ray absorption kita bisa manfaatkan teknologinya untuk contohnya teknologi CT scan, X-ray di bandara, karena X-ray di bandara sebetulnya hanya memainkan intensitas transmisinya saja. Jadi kalau contohnya saya punya material A dengan densitas tinggi, kemudian saya sisipkan material B di material A tersebut dengan densitas rendah, maka ketika Ibu dan Bapak memasukkan barang tersebut di bagasi, pihak bandara akan mengamati perbedaan intensitasnya. Yang menunjukkan perbedaan densitas artinya menunjukkan perbedaan material. Jadi kalau ingin menjadi penjahat yang pintar gitu ya, berarti penjahatnya harus bermodal dahulu gitu ya, atau membuat eksperimen dengan membeli atau membuat teknologi X-ray. Kemudian gimana caranya supaya ketika dua material yang berbeda dilewati, dia tidak terjadi perbedaan intensitas. Yang menunjukkan ketika ini mohon maaf gitu ya, ini kita scan gitu ya, saya tidak bisa melihat perbedaan intensitasnya. Artinya saya menyimpulkan, oh itu barang yang sama gitu ya. Kemudian kalau terlalu padat, karena di sini ada terlalu tebal thickness-nya gitu ya, maka X-ray kemungkinan tidak bisa menembus. Jadi bukan hanya perbedaan densitas material, tapi ketebalan. Contohnya, kenapa Ibu dan Bapak ketika ke bandara, contohnya laptop disuruh dikeluarkan dari tas, kemudian power bank disuruh dikeluarkan dari tas, itu bisa dijawab kenapa alasannya gitu ya. Cari saja alasannya gitu ya, saya tidak akan berikan gitu ya. Oke. Dengan teknologi tersebut, jadi kita bisa menggunakan contohnya untuk shielding. Jadi ketika bermain dengan X-ray yang higher energetic dengan beda tegangan sampai ratusan ribu volt beda tegangan, maka akan menghasilkan energi X-ray yang sangat tinggi. Nah, karena tidak baik mengenai manusia, maka kita juga dengan persamaan ini bisa mencari material di mana material tersebut bisa memblok, mereduce intensitas X-ray yang datang. Contohnya dengan menggunakan timbal gitu ya, dan lainnya, material-material jadi di sini dengan material attenuation coefficient tinggi atau dengan membuat lebih tebal. Jadi tembok lebih tebal dan lainnya. Itu semua bisa diperhitungkan dengan persamaan ini. Terkait dengan X-ray absorption juga ada istilah half value layer atau HVL, di mana HVL ini merupakan logaritmik natural ln 2 dibagi mu, di mana mu tadi attenuation coefficient, yang pada intinya HVL menunjukkan ketebalan di mana
intensitas setelah melewati sampel tersebut, intensitasnya menjadi setengahnya. Intensitas yang diteruskan X-ray menjadi setengahnya. Ini sebagai contoh. Jadi di sini ada beberapa material dengan attenuation coefficient berbeda, dimulai dari 0,2, 1 sampai 5. Satuan attenuation coefficient itu 1 per centimeter minus 1, gitu ya, 1 per ketebalan. Kemudian ada thickness di sini, satuan sentimeter. Jadi ketika material tersebut memiliki attenuation coefficient tinggi, contohnya 5, maka transmisi intensitas X-ray yang diteruskan akan langsung menurun drastis. Dibandingkan ketika materialnya itu memiliki attenuation coefficient yang lebih rendah atau densitas salah satu faktornya yang lebih rendah. Ini sebagai contoh, ini spektrum satu dimensi maksudnya, atau 2 dimensi, sumbu X-nya energi, kilo elektron volt, sumbu Y-nya intensitas, dari pengukuran X-ray fluorescent. Jadi sumbu X, satuan energi, kilo elektron volt, sumbu Y intensitas. Ini contoh spektrum dari steel atau baja yang diperkuat. Contohnya di sini kita bisa memperoleh ada krom, ada mangan, ada besi, ada nikel, ada MO, molybdenium. Kromnya di posisi 5,41 kilo elektron volt, ini ada logo K alpha. Artinya peak fluorescent ini berasal dari elektron yang mengisi kekosongan dari kulit L menuju K. Kalau yang ada B ini menunjukkan dari M menuju K, FEKB gitu ya. Dan tentunya di sini biasanya masih ada energi yang tidak di titik nolnya. Nah ini energi yang masih ada backgroundnya, energi Bremsstrahlungnya di sini. Tentunya dari sini Ibu dan Bapak bisa bayangkan dengan menggunakan teknologi X-ray fluorescent, selain bisa digunakan untuk metode kualitatif, artinya penentuan unsur-unsur apa saja yang ada di sampel, kita juga bisa menggunakan metode ini sebagai kuantitatif, artinya untuk penentuan contohnya konsentrasi. Karena kenapa? Intensitas dari spektrum ini, dari peak ini akan meningkat biasanya linear karena detektor menangkap contohnya EDXRF, fotonnya linear, maka intensitas akan berbanding lurus dengan konsentrasi atau biasanya luas area di bawah permukaan peak juga ini menunjukkan benar-benar foton dari X-ray fluorescentnya. Jadi bisa intensitas ketinggiannya atau luas areanya. Tapi biasanya saya lebih menggunakan luas areanya. Seperti Raman, UV-Vis, lebih enaknya pakai luas area. Oke. Nah, bagaimana kalau peak-nya itu banyak? CR, misalkan ada FEKA, FEKB, untuk penentuan kuantitatif, mana Pak yang digunakan? Gunakan yang intensitasnya tinggi saja. Gitu ya. Karena intensitas yang tinggi menunjukkan ketika konsentrasinya kecil masih bisa dideteksi dibandingkan intensitas yang rendah. Jadi gunakannya contohnya yang ini FEK alpha dibandingkan gunakan FEK beta. Setelah itu terkait dengan detektornya tentunya macam-macam tergantung tipe dari XRF-nya, baik itu EDXRF ataupun WDXRF. Biasanya untuk EDXRF biasa menggunakan detektor namanya SDD, Silicon Drive Detector, dengan pendinginannya termoelektrik Peltier tanpa liquid nitrogen. Kemudian juga ada SI-PIN Diode Detector, di mana tentunya secara resolusi beda. Kalau ingin lebih baik resolusinya, gunakan SDD dibandingkan SI-PIN Diode Detector. Karena resolusinya 200 elektron volt. Artinya kalau ada peak yang berdekatan dengan jarak misalkan 100 elektron volt, kalau menggunakan silicon
pin diode detector itu tidak bisa dibedakan. Kemudian yang lainnya, kemudian untuk WD XRF bisa menggunakan proportional counter atau scintillation detector. Jadi untuk scintillation detector ini materials di mana dia bisa mengkonversi dari foton energi tinggi seperti X-ray dirubah ke visible. Kemudian ditangkap oleh VMT, photo multiplier tube, karena VMT hanya bisa menangkap misalkan dari 190 nanometer sampai misalkan 900 nanometer. Ini sebagai contoh bagaimana EDXRF modern tipe bandstop. Tentunya untuk EDXRF dari skema sistem yang tadi saya sudah buat, yang sudah tampilkan, di situ ada juga kamera untuk mengamati kira-kira di posisi mana kita ingin menyinari sampelnya. Jadi seperti yang ini, tanda cross ini, di mana koordinat 0,0 artinya kemudian ada lingkaran, kemudian area ini yang akan disinari oleh primary X-ray. Tentunya karena modelnya hanya XRF biasa, bukan micro XRF, ukurannya karena hanya menggunakan kolimator, ini hanya berorder di milimeter saja, tidak sampai ke mikrometer. Jadi tentunya kalau ada material di order mikro di sini, tumpang tindih gitu ya, kita bisa mengukur secara keseluruhan, tapi kita tidak bisa mengetahui kira-kira dari mana lokasi spesifiknya. Kalau ingin seperti itu, Ibu dan Bapak bisa pindah ke teknologi micro XRF. Karena micro XRF selain dilengkapi dengan diberkahi dengan spasial resolusi tinggi, artinya menjangkau di micrometer spot, kemudian dilengkapi juga dengan motorized stage, XY motorized, artinya bisa memetakan. Ya, jadi si polikapilerinya diam, si stage-nya bergerak. Tergantung area mana yang ingin dipetakan. Itu namanya micro XRF. Of benchtop. Nah, ini sebagai contoh, jadi sampel kalau padat tinggal taruh saja. Ini salah satu holder untuk menangani liquid. Jadi liquid dimasukkan kemudian dibalikan. Di sini ada lapisan tipis supaya si liquid itu nggak keluar. Biasanya lapisan tipisnya terbuat dari plastik, di mana kandungan plastik banyak karbonnya. Untuk EDXRF susah sekali untuk mendeteksi karbon, gitu ya, itu bisa digunakan. Kemudian primary X-ray dari kolimator ini diarahkan ke sini. Kemudian nanti terjadi X-ray fluorescent ditangkap oleh detektor. Jadi arahnya dari bawah. Kemudian juga untuk modern juga ada yang menggunakan automatic sample tray, jadi berputar nantinya, satu selesai pindah itu, atau seperti ini, setelah selesai ganti sampel yang lain. Sama-sama cepat. Sorry. The sample in Nah, itu front tadi. of put the sample in Ya, tadi sudah terlihat ya sedikit ya. Ini ya, itu. Jadi powder juga bisa dimasukkan ke sini. sample in front. Diamati targetnya. Nah, ini 5 mm gitu ya diameternya. Jadi kolimatornya menggunakan 5 mm. Jadi si beam primary X-ray-nya berukuran 5 mm. Click. Here we can see the result. Kemudian di set, diukur, di sini didapatkan, ini sambil selesai pengukuran gitu ya, ada aluminium dengan persentase 35,191%, iron besi 30,576, kemudian zinc 0,199, copper tembaga 25,318%. Oke, dan tentunya software juga bisa memunculkan dari mana kalau ada FE alpha, K alpha, dan lainnya.
Oke. Tentunya itu harus ditutup. Jadi ada indikator tertentu karena X-ray tidak bagus ketika terpapar ke manusia, ke tubuh kita. Terkait dengan keuntungan dari XRF, teknologinya tentunya non-destruktif. Sampel bisa digunakan kembali tanpa dirusak setelah dianalisa. Analisa cepat, di order mungkin sekitar menit, kurang dari 5 menit sudah selesai. Multi-element detection, XRF bisa mendeteksi banyak unsur, tidak seperti AAS yang hanya beberapa unsur saja. Portable, XRF sekarang sudah handheld XRF, ataupun yang besar tapi portable. Kemudian tentunya minim sampel preparasi, cost-nya juga rendah, paling hanya mengganti X-ray tube-nya saja. Itu tergantung juga filamennya, biasanya banyak yang putus adalah filamennya sebagai generate X-ray-nya di katode, elektronnya di katode. Yang alhasil menghasilkan teknologi ini menjadi cost yang sangat rendah. Bisa dilakukan untuk kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif tentunya tidak sampai menjangkau level PPT, biasanya di order ppm, 10 ppm contohnya untuk EDXRF, lebih rendah lagi untuk WDXRF. Sampel-sampel bisa diukur banyak sekali, thin film, powder, bulk, liquid. Bahkan sekarang juga XRF sekarang bisa secara in situ dan juga real time dipasangkan contohnya di inline di industri. Terkait ketidak atau drawback-nya, tentunya teknologi XRF tidak bisa menjangkau light element, di mana contohnya hidrogen, lithium, beryllium, boron, karbon. Kalau karbon tentunya sebetulnya bisa gitu ya, tapi teknologinya harus diperkuat dalam artian di vakum teknologinya dan lainnya menggunakan WD, XRF dan lainnya. Kemudian ada matrix effect. Matrix effect ini efek akibat serapan. Kemudian resolusi spasialnya rendah untuk XRF biasa. Kalau ingin lebih tinggi menggunakan micro XRF. Kalau XRF biasa itu spasial resolusinya hanya di order milimeter. Kemudian bisa terjadi peak overlap. Tentunya ini kita harus memilah detektor mana yang baik. Kemudian sistem seperti apa, baik itu ED ataupun WD, supaya terjadi pemisahan atau pemisahan peak yang lebih bagus. Kemudian kita juga harus mengamati background yang dihasilkan, karena itu akan mengakibatkan semuanya itu gitu ya, akan mengakibatkan kualitas dari instrumennya. Kemudian dari penetrasi depth untuk XRF ini hanya di few micron sampai milimeter saja untuk XRF. Kemudian membutuhkan sampel-sampel yang homogen. Jadi kalau powder di mana molekul atau unsur-unsurnya sama, itu harus dihomogenkan. Tentunya bahayanya ada kalau terjadi leak atau kebocoran, yaitu bahaya radiasi X-ray. Terkait dengan aplikasinya, sudah bisa dibayangkan dengan kemudahan, dengan kecepatan, dengan fleksibilitas, kita bisa menggunakan XRF untuk nyaris di berbagai bidang. Seperti material science dan juga engineering, contohnya untuk mendeteksi alloy, baik secara kualitatif dan juga kuantitatif, seperti pendeteksian besi, Fe, krom, nikel, titanium, dan lainnya, atau mempelajari failure analysis, seperti defect dan kontaminan, tentunya terjadi korosi dan lainnya dari metal, seramik, dan komposit. Atau kita juga bisa menggunakan teknologi XRF untuk coating thickness measurement. Tentunya coating thickness measurement-nya
penentuan ketebalannya itu tidak sampai di orde nano. Kalau ingin ke orde nano, Ibu dan Bapak bisa gunakan contohnya ellipsometri spektroskopi. Di bidang yang lain, contohnya geologi, mining, dan juga mineral, kita bisa menggunakan XRF untuk kontrol grade ore secara on-site tentunya, karena bisa menggunakan handheld, contohnya Fe, Cu, zinc, timbal, Au, dan lainnya. Untuk soil composition, soil di sini, soil itu merupakan batuan yang melapuk ya, jangan lupa. Jadi tanah itu sebetulnya batuan, batuan yang melapuk. Ya. Nah ini soil composition seperti kandungan dari batuan dan juga tanah, eksplorasi tentunya, misalkan di bidang geologi untuk mengeksplor suatu kawasan, terdiri dari mineral apa, terdiri dari kandungan, apakah ada kandungan emasnya, ada kandungan lainnya, dan seterusnya. Jika ingin ke senyawanya, silakan gunakan Raman spektroskopi atau FTIR spektroskopi. Untuk semen, building material, ceramics, bisa digunakan untuk raw material, QC atau QA, lime, clay, bauxite, gypsum, clinker analysis, final product quality. Kemudian untuk photochemical dan juga industri bisa digunakan untuk oil content, karena sekarang regulasinya semakin ketat terkait dengan seberapa kandungan unsur di diesel atau di petrol. Kita bisa gunakan XRF. Kemudian juga untuk deteksi contohnya besi, Cu, dan zinc pada oil analysis. Untuk deteksi zat tambahan seperti kalsium, P, Ba, zinc. Untuk monitoring lingkungan, contohnya untuk mendeteksi keberadaan logam berat, baik itu di tanah dan juga air. Tentunya di gas juga bisa, tapi dengan teknik filtering dahulu. Untuk partikulat meter gasnya, tentunya mendeteksi Pb, timbal, arsen, Hg, merkuri, krom. Nah ini contohnya di air, di udara harus difilter dahulu partikulat materialnya, kemudian baru dianalisa. Untuk di waste screening, kita juga bisa menganalisa material berbahaya. Di bidang food, agriculture, packaging, tentunya kita bisa menggunakan XRF untuk mendeteksi trace elemen dan juga nutriennya, nutrisi, kontaminannya, di makanan atau minuman terkontaminasi logam berat, Pb, Hg, kadmium. Kemudian di bidang pertanian kita bisa mengamati tanahnya apakah subur atau tidak. Dilihat dari kandungan contohnya NPK, fosfor, kalium, dan lainnya. Baik itu major elemen ataupun minor elemen di tanah. Kemudian di bidang seni, arkeologi, forensik, contohnya analisa pigmen, kemudian gunshot residu, karena residu dari peluru, contohnya itu ada PB, SB, dan BA, itu sebagai bukti bahwa si pelaku sudah menembakkan sudah menembakkan pistolnya, karena ketika menembakkan pistol tidak semua materialnya dirubah menjadi energi untuk mendorong bullet, tetapi ada yang balik terkena ke tangan si pelaku. Di bidang farmasi dan juga life science, kita juga bisa gunakan sebagai testing untuk impurity elemen, contohnya di drug formulation, keberadaan arsenik, kadmium, dan Hg, serta Pb. Kemudian juga dengan menggunakan micro XRF, kita juga bisa mengamati distribusi masing-masing unsur dan juga ketebalannya. Untuk biological sample, kita bisa memappingkan trace elemen, tentunya ini menggunakan micro XRF, baik itu di jaringan dan juga tulang. Di bidang polimer dan juga plastik,
Contohnya analisa elemen tambahan, contohnya kalsium, titanium, zinc, BrSb. Atau misalkan di plastik, contohnya di mainan. Ini juga ada ROHS, compliant testing, untuk mendeteksi keberadaan adanya elemen berbahaya, timbal Hg, Cr, Br, dan kadmium. Kemudian ada di filler, content control juga bisa digunakan. Di gelas dan metalurgi tentunya kita bisa mengkontrol raw material, contohnya silika, aluminium, sodium, kalium. Kemudian juga kita bisa mengamati untuk di bidang pembuatan steel, baja, dan juga copper. Kemudian ada impurity monitoring juga bisa. Di bidang baterai elektronik, tentunya kita bisa mendeteksi, memverifikasi kobalt, nikel, mangan, besi. Tentunya untuk lithium ion battery, lithiumnya tidak bisa dengan XRF karena terlalu light elemennya, harus menggunakan teknologi yang lain, contohnya laser induced breakdown spectroscopy. Folder composition analysis, contohnya SN, PB, AG content. PCB component verification, contohnya di PCB, apakah ada keberadaan unsur-unsur berbahaya atau tidak, seperti timbal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini terkait dengan X-ray fluorescence spectroscopy. Mudah-mudahan ada informasi yang bermanfaat yang diperoleh. Jika Ibu dan Bapak ada pertanyaan, silahkan ketikkan di kolom chat yang tersedia, atau jika tidak ada, atau nanti ada pertanyaannya di kemudian hari, silahkan kontak saya di nomor 0812 9550 02228 via WhatsApp, atau bisa melalui email fatih.kusno@nexusanalytics.co.id. Mungkin itu saja yang bisa saya utarakan di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada informasi yang bermanfaat yang didapat oleh Ibu dan Bapak. Jika tidak ada pertanyaan, acara kali ini, di pagi ini saya akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih Ibu dan Bapak. Mohon izin pamit. Sampai bertemu di kesempatan yang lain. Terima kasih.